dapat benar-benar dikurasi sehingga dapat memberikan pemahaman terkait dengan kebutuhan dari perusahaan khususnya yang kali ini ya peluang Rekapits ini dari PLN dan Pelindo Bapak Ibu. Jadi program Rekapits ini juga merupakan salah satu program dari ekosistem Kedareka yang sudah kita launching dari beberapa bulan yang lalu. Kami harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan terkait dengan peluang yang sudah diberikan oleh perusahaan yang nantinya riset atau dalam hal ini inovasi yang dibuat Bapak Ibu benar-benar adalah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan karena nanti akan ada seleksi proposal yang masuk mana nih yang sekiranya mendekati atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang nantinya akan dibawa di dalam event Rekapit secara offline yang rencananya kami selenggarakan di Bali pada awal bulan Desember nanti. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada perubahan-perubahan akan kami informasikan kembali melalui informasi maupun channel resmi dari Kedereka. Itu saja Bapak Ibu, kami harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Nanti kita akan buka pertanyaan tanya jawab dengan singkat supaya Bapak Ibu benar-benar dapat memahaminya. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi Rekapis pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Natasha. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Rio. Mungkin sebagai pembukaan, saya persilakan Bapak Febrianto Zeni selaku perwakilan dari Pelindo untuk menyampaikan presentasinya. Ya, presentasinya ada di Mas Rio atau? Iya, dari Bapak Febrianto, silahkan. Mas Dimas, tolong ditampilkan dong yang CSV. Ya, sambil jalan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video karena memang tidak ada kameranya nih laptopnya. Jadi suara saja tanpa gambar, tapi nanti ada presentasinya. Saya Febrianto Zeni dari TJSL, unit TJSL tanggung jawab sosial dan lingkungannya PT Pelabuhan Indonesia Persero. Jadi kami kemarin menyambut baik usulan program ini ya, Rekapits dengan Kadairika, yang salah satunya itu kami usulkan untuk memberikan usulan kepada kami terkait dengan program TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu CSR versinya Kementerian BUMN yang bisa memberikan nilai CSV atau Creating Share Value atau nilai manfaat bersama. Mbak, di next Mas Dimas. Ya, jadi pertama-tama untuk tahun 2021 Kementerian itu sudah menegaskan fokus untuk program CSR atau TJSL kalau versinya Kementerian BUMN itu ke dalam 3 bidang, pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Kemudian muncul lagi itu revisi Permen, jadi Permen TJSL itu revisi terakhir tuh tahun 2022 ini baru keluar bulan lalu, itu menegaskan 3 program ini di dalam revisinya. Jadi kalau sebelumnya tidak disampaikan program prioritasnya itu apa saja, sekarang sudah tercantum di permennya 3 bidang ini. Prioritas itu artinya di luar ini tetap bisa dilakukan tapi tidak diprioritaskan gitu. Next. Ya, ini adalah arahan pemegang saham untuk program TJSL BUMN tahun 2023. Salah satu yang mungkin menurut kami relevan dengan kegiatan ini itu adalah kami diminta untuk melakukan pengukuran SROI, Sustainable Return on Investment, terkait program TJSL unggulan masing-masing BUMN. Nah, kaitannya dengan SROI ini salah satu aspek yang dinilai itu adalah CSV tadi, Creating Share Value. Jadi Creating Share Value itu program TJSL yang
di satu sisi dia bisa menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, tapi diimplementasikan dengan cara yang sejalan dengan core bisnis perusahaan, kemudian memberikan dampak balik ke perusahaan itu sendiri. Coba next, Mas Din. Nah, ini karakteristik CSP. Mungkin sudah pernah ada yang tahu atau yang membaca mengenai CSP. Ini kesimpulannya ya secara umum, memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, membangun keunggulan kompetitif dengan memasukkan kebutuhan sosial, kemudian inovasi yang menghasilkan efisiensi. Nah, jadi program CSP itu diciptakan itu melalui inovasi. Ada yang melakukan inovasi produk atau menciptakan pasar baru, ada yang meredefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai perusahaan, ada yang melakukannya dengan cara melibatkan masyarakat. Jadi kalau contoh yang saya tahu ya CSP itu begini, saya pernah baca artikel dari luar gitu mengenai creating share value-nya Nestle. Nah, Nestle ini untuk bisa menciptakan susu yang berkualitas baik, mereka harus membeli dari peternak sapi yang sudah verified gitu. Nah, peternak sapi yang sudah verified ini memiliki kualitas susu yang baik, tapi harganya juga mahal. Nah, Nestle ini kemudian dengan anggaran CSR-nya, dia mengelola petani-petani yang non-verified, artinya petani-petani biasa gitu ya, supaya mereka bisa menternakkan sapi yang nanti menghasilkan susu yang verified untuk bahan bakunya si Nestle. Nah, ketika mereka bisa menciptakan tadi peternak baru yang bisa menciptakan susu dengan kualitas yang dibutuhkan Nestle, mereka baru saja melakukan program CSP, Creating Share Value. Jadi mungkin kalau sebelumnya mereka harus beli susunya itu dari peternak sapi yang verified ini, tempatnya lokasinya jauh gitu di kota lain, sehingga muncul biaya logistik. Kemudian dengan program CSR-nya, mereka mengelola peternak sapi yang ada di lingkungan tempat mereka beroperasi, di lingkungan pabriknya. Jadi ketika peternak sapi yang biasa-biasa saja yang tadi kemudian terupgrade kualitasnya dengan program pendampingan dan CSR-nya Nestle, mereka baru saja melakukan CSP karena buat perusahaan, buat Nestle, mereka jadi melakukan efisiensi di bidang satu, mungkin harga jualnya itu menjadi harga jual dari susu yang baru saja verified dari mitra binaan Nestle ini lebih murah ketimbang susu yang dijual oleh peternak yang sudah verified puluhan tahun lamanya yang bukan binaannya Nestle. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi transportasi. Jadi kalau tadi jaraknya jauh, sekarang mereka bisa ngambil jaraknya dekat. Jadi Nestle mengeluarkan biaya yang lebih sedikit, jadi efisiensi untuk mendapatkan susu dengan kualitas yang sama baiknya dengan peternak sapi yang verified, tapi dari peternak sapi binaan mereka di lingkungan sekitar perusahaannya mereka. Itu salah satu cerita CSV dari perusahaan di luar negeri. Kalau dari perusahaan di dalam negeri, cerita CSP itu sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen itu banyak, seperti Pertamina. Pertamina itu setahu saya punya program supaya bisa ini ya, penjual bensin eceran itu kalau tidak salah kita sering dengar namanya Pertamini gitu ya. Itu sebenarnya kan non official, bukan produknya Pertamina. Itu kan orang menjual bensinnya itu dijual ulang gitu ya, diberi nama Pertamini gitu, Pertamina Mini gitu. Nah, sebenarnya aslinya Pertamina itu kan punya produk namanya Pertashop yang official dari Pertamina. Nah, jadi Pertamina itu mencoba mengurangi Pertamina ini dengan cara mendekatkan mereka. Kemudian mereka itu diberikan program TJSL supaya mereka tuh tidak lagi menjual bensin Pertamina secara eceran dan saya nggak tahu ya ilegal atau tidak, tapi tidak menjual bensin eceran di luar Pertamina, di luar jaringan bisnisnya Pertamina, tapi memasukkan mereka ke dalam jaringan bisnisnya Pertamina supaya mereka bisa mendapatkan pendanaan dan bisa membuka Pertashop mereka sendiri. Jadi untuk bisa membuka Pertashop itu kan butuh pinjaman. Kalau dulu TJSL itu kan ada yang programnya itu untuk pengembangan UMKM tuh dia memberikan pinjaman kepada UMK. Jadi diberikan itu supaya mereka tuh bisa buka Pertashop dengan itu. Jadi artinya Pertamina membuka cabang baru ini. Bicaranya berarti bukan efisiensi, bicaranya itu peningkatan pendapatan buat perusahaan. Jadi Pertamina mendapatkan mitra-mitra binaan baru dengan cara program TJSL-nya keluar. Jadi program TJSL itu nggak dihitung ya, artinya sudah dari awal tahun dihitung sebagai beban.
KPI-nya pun 100% harus terserap gitu. Jadi mereka mengeluarkan TJSL tapi mendapatkan market baru gitu. Tadi yang buka shop dari Pertamina. Jadi mereka sudah punya pasar sebenarnya di situ ya, dari yang jualan Pertamina tadi. Tapi oleh Pertamina didekati supaya jangan buka Pertamina, buka Petashop aja gitu. Petashop memang butuh modal. Nah, kami punya nih pendanaannya, kami pinjamkan, skemanya pinjaman gitu ya, nanti harus dikembalikan ke Pertamina, tapi mereka dapat market baru gitu. Terus tahu saya itu. Kemudian ada juga cerita kaitannya dengan tadi Pertamina, terus Nestle. Oh ya, ini yang bikin, kalau PLN nanti mungkin diceritakan sama Mbak Prima nih, tapi kalau yang perusahaan lain coba saya ini ya gambarkan juga cerita CSP-nya. Nah, kalau ada nih satu lagi, ini ya contohnya Semen Indonesia. Semen Indonesia itu punya pabrik di salah satu kota di Jawa Tengah. Pabriknya ini sering didemo sama masyarakat. Kemudian mereka dengan anggaran TJSL-nya itu membuat program pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat ini diberikan skill, diberikan pengetahuan, diberikan pendampingan, terus kemudian ternyata kurang efisien nih. Nah, kemudian mereka mengupgrade program TJSL itu, masyarakat yang tadi sendiri-sendiri dibuat kelompok. Setelah dibuat kelompok ini kemudian coba ini ya menjalankan usaha gitu, ternyata kurang efisien juga. Nah, kelompok yang kecil-kecil tadi kemudian dijadikan satu, dibuatkan PT. Nah, PT-nya ini kemudian mendaftarkan sebagai vendor di penyedia jasa di pabrik yang tadi di demo tersebut. Jadi CSP-nya itu adalah dengan program TJSL-nya Semen berhasil satu memitigasi resiko demo yang bisa menghambat kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, yang kedua memberikan nilai tambah dan menyelesaikan masalah sosial bagi masyarakat di situ. Karena kalau masyarakat demo terkait kegiatan operasional satu perusahaan, artinya itu mereka sebenarnya punya kebutuhan yang perlu dicukupi, tapi nggak tahu gimana caranya, makanya demo. Nah, begitu bikin program yang tadi, mereka dijadikan kelompok dijadikan PT, PT-nya ini mendaftarkan sebagai penyedia jasa, dan karena mereka sudah punya pelatihan kualifikasi tadi setelah diberikan pelatihan, itu ketika tender, karena nilainya perusahaan baru ya, biasanya nilainya kan mungkin murah gitu ya, menang. Nah, artinya mereka dapat pekerjaan nih, ternyata dicoba tahun pertama, tahun kedua, ya sukses gitu. Artinya mereka jadi preferred vendor lah gitu ya, yang repetitif tiap tahun diberikan pekerjaan, mulai dari cleaning service, security, yang seperti itu gitu. Jadi bisa menyelesaikan masalah sosial tapi yang sejalan dengan bisnis perusahaan, jadi nggak kemana-mana gitu. Nah, ini agak sulit nih kalau kita bicara soal Pelindo. Pertama, saya coba memetakan itu Pelindo itu bisnisnya itu kan hubungannya bukan dengan masyarakat secara langsung, nggak retail. Kami ini hubungannya sama shipping line, pemilik kapal, cargo owner, pemilik kargo, yang biasanya itu semua ya sektor-sektor atau orang-orang kalangan yang tidak butuh TJSL. Jadi untuk membuat mereka katakanlah memasukkan barangnya lebih banyak ke perusahaan, itu bukan TJSL yang perlu dilakukan, itu yang lain gitu, komersial mungkin yang maju di depan, bagian komersial yang bisa melobi supaya barang yang masuk ke pelabuhan ini lebih banyak. Mereka nggak masuk ke Singapura, tapi masuk ke Tanjung Priuk. Nah, itu yang diperlukan adalah lobby-lobby seperti itu. Artinya TJSL untuk bisa dapat cerita seperti Nestle, seperti Pertamina, seperti Semen di Pelindo ini agak sulit karena kaitannya nggak langsung ke masyarakat. Nah, ini yang kami mau coba pitchingkan gitu untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mendesain suatu program TJSL yang bisa menciptakan nilai creating share value, terutama bagi masyarakat pesisir. Kebetulan kami sudah memulai ini walaupun belum kelihatan hasilnya, itu program gerakan dorong ekspor UMKM, karena pintu ekspor itu salah satunya selain pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Nah, kami mencoba mendorong UMKM yang tadinya belum ekspor tuh menjadi ekspor gitu. Artinya pertama ditingkatkan kapasitas produksinya, kedua dipenuhi izin-izinnya, kemudian ketiga dicari pembelinya di luar negeri sana gitu. Nah, itu program yang sedang kami jalankan. Nah, kami mau sebenarnya menawarkan untuk mencari sudut pandang lain di luar gedor ekspor yang bisa memberikan creating share value, baik konteksnya adalah nanti penghematan efisiensi bagi perusahaan, maupun
peningkatan produksi. Jadi ada CSP-nya kan dua kategorinya, penghematan atau penambahan pendapatan gitu. Jadi bisa penghematan atau penambahan pendapatan. Next. Ini yang tadi baru saja saya sampaikan. Jadi kalau dielaborasi, program yang sejalan dengan bisnis perusahaan dan dapat menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Kemudian dia berdasarkan 3 bidang prioritas, jadi harus background-nya itu kalau nggak pendidikan ya lingkungan atau pengembangan UMKM. Kemudian berlandaskan inovasi dan pemberdayaan. Programnya harus benar-benar baru. Tadi saya cerita gedor ekspor, jadi mungkin jangan dari sisi situ lagi, yang lain. Dan kemudian melibatkan pemberdayaan masyarakat. Lalu fokusnya itu wilayah pesisir. Kemudian kami ini sudah menentukan wilayah yang dominan yang mau kami jadikan pilot project program ini itu adalah di Belawan, Tanjung Priuk, kemudian Manado, Bitung, dan Sorong. Jadi Belawan itu pelabuhan terbesar kami di wilayah timur ada di Belawan. Kemudian pelabuhan terbesar di Indonesia ada di fokus kami untuk Indonesia Timur. Jadi ada di Manado, Bitung, dan Sorong. Lalu yang terakhir program CSP yang dapat menjadi pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena wajib pajak ini ya, kaitannya dengan tax deduction. Jadi kalau nggak salah ada beberapa peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa program CSR atau program sosial itu bisa diklaim untuk mendapatkan pengembalian pajak. Tapi hanya program-program tertentu dan dia by design. Artinya dari awal sebelum program dijalankan itu sudah harus audiensi dengan Dirjen Pajak dan kantor pajak setempat, dipresentasikan kalau ini masuk aturannya, maka kita akan dapat pengurangan pajak dari nilai total bruto pajak corporate. Next. Ya, ini beberapa resiko yang kami coba tampilkan, tapi bukan di sini wilayah implementasi, tapi di tempat tadi ini kami bangun pelabuhan baru, terminal baru di Makassar, namanya Makassar Newport. Kemudian dia berdampak terhadap lingkungan, kemudian timbul permasalahan di mana masyarakat menuntut ganti rugi. Nah, artinya kalau sejak awal diberikan program CSR supaya mendapatkan social license to operate, kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Nah, tapi kami pengen lebih jauh. Kegiatan tersebut tidak hanya CSR murni, tapi dia juga harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi creating share value, bagaimana caranya mengajak masyarakat nelayan ini ya supaya nggak demo dan minta ganti rugi ke perusahaan, itu bisa mendukung perusahaan di dalam bisnisnya, tapi menggunakan program TJSL sebagai pintu utamanya. Next. Ya, itu mungkin Bapak Ibu presentasi dari saya. Sebetulnya ada materi lagi. Mungkin Mas Dimas punya materinya. Silahkan dijelaskan untuk yang materi terkait continuous improvement dari sisi logistik, maupun satu lagi itu yang dari sisi safety di pelabuhan rakyat. Ya, mungkin silahkan dari Pak Dimas, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Atau Pak izin ya Mbak, nanti kita coba tampilkan karena memang kebetulan berbeda divisi ya Mbak ya, untuk yang bagian improvement ini sama SAP gitu. Sebentar ya Mbak ya. Oh iya, baik Pak, kami tunggu. Mungkin sambil menunggu materi dari Pak Dimas, Bapak dan Ibu hadirin yang ingin bertanya boleh langsung menanyakan hal-hal terkait Rekapitch 2022 ini melalui kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan inovasi yang akan Bapak dan Ibu ajukan. Nanti akan kami kumpulkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.
Ini menambahkan aja ya. Sebenarnya presentasinya saya belum pegang, tapi saya punya judulnya dan saya bisa menggambarkan secara umum nih. Jadi tadi yang pertama adalah program TJSL yang bisa memberikan CSV bagi masyarakat pesisir. Terus yang kedua ini adalah program Sustainability Safety di Pelabuhan Rakyat seluruh Indonesia, seluruh Pelindo di Indonesia. Jadi kami pengen punya semacam ini ya, satu standar operasi bagi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan rakyat yang bisa memberikan perlindungan K3 bagi pelaksana pekerjaannya. Jadi yang kami sudah terima datanya sejauh ini tuh banyak fatality terjadi itu di pelabuhan rakyat karena selain standar operasinya itu belum sama di setiap pelabuhan, itu tingkat understanding-nya juga berbeda-beda karena yang bekerja di pelabuhan rakyat dengan yang bekerja di terminal peti kemas itu memiliki kompetensi yang berbeda. Jadi tingkat knowledge-nya pun berbeda-beda gitu. Artinya tidak bisa dibuatkan standar yang sama. Nah, ini yang kami pengen coba mitigasi supaya memiliki satu standar terkait pelayanan di pelabuhan rakyat, karena biasanya pelayanan di pelabuhan rakyat tuh nggak terlalu kompleks ya itu aja gitu barangnya. Jadi nggak banyak variasi, karena biasanya yang uncontainerized cargo itu yang dihandle di pelabuhan rakyat. Nah, ini yang kami mau mintakan solusi dari teman-teman akademisi, bagaimana menciptakan suatu sistem operasi yang bisa memberikan perlindungan safety bagi pelaksana pekerja, biasanya TKBM ya, tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, khususnya pelabuhan rakyat gitu, dengan segala kompleksannya gitu. Jadi kalau biasanya terminal peti kemas tuh gampang distandarisasi karena sudah baku, sudah punya pakemnya. Terminal peti kemas di tempat yang satu dengan tempat yang lain itu berbeda tapi 80% mirip gitu. Nah, pelabuhan rakyat itu dia bisa berbeda completely. Nah, itu yang membuat ya tadi faktor macam-macam itu berpengaruh di sana, mulai dari kultur masyarakat yang satu di pulau yang satu dan pulau yang lain itu berbeda. Kalau di pelabuhan rakyat itu terasa ya, kalau di terminal peti kemas tuh Anda harus punya kompetensi tertentu untuk bisa bekerja di terminal peti kemas, sehingga kultur dan yang lain-lain itu bisa overshadow dengan spesifikasi standar yang sudah kami tetapkan tadi. Nah, di pelabuhan rakyat sayangnya standar itu belum ada dan mungkin juga sulit untuk diterapkan karena kami tidak membutuhkan spesifikasi setinggi itu untuk melaksanakan pekerjaan di pelabuhan rakyat. Kenapa? Ya karena pendapatan yang kami terima di pelabuhan rakyat itu tidak sebesar di peti kemas. Peti kemas itu besar karena sudah ada standarnya. Pelabuhan rakyat kalau mau standarisasi seperti itu bisa jadi posnya lebih besar daripada pendapatannya gitu. Karena memang pelabuhan rakyat itu untuk mengakomodir ya tadi pelabuhan-pelabuhan yang belum terstandarisasi untuk bongkar muat kontainer gitu. Nah, ini sedikit slide-nya ya. Satu slide aja Mas Dimas ini. Ya, ini saja nih Mas, dan ini sudah saya bantu. Nah, ini. Oh ya. Ini di. Oke. Jadi ini journey perjalanan menuju zero accident dengan fokus utama zero fatalities, memiliki pendekatan komprehensif terhadap eksistensi pelabuhan rakyat sebagai bagian dari heritage. Nah, ini jadi kenapa kami nggak bisa konversi seluruh pelabuhan itu menjadi pelabuhan peti kemas walaupun itu menguntungkan bagi kami ya, karena ada konteks sosialnya di situ. Jadi kami mau pertahankan sebagai warisan dari ya budaya gitu ya, Sunda Kelapa contohnya di Jakarta tuh. Kemudian memastikan kewajiban terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi para pekerja pelabuhan rakyat. Ini yang agak sulit ya, ini biasanya menyampaikan ini karena biasanya ya masyarakatnya gitu tidak ada asosiasi di atasnya, atau ini yang bisa kita cara untuk mengimplementasikan hal-hal seperti ini, memenuhi kualifikasi dan kompetensi SDM yang bersifat mandatori dari sisi safety bagi TKBM, PBM, stakeholder di pelabuhan rakyat. Ya, ini juga tadi kaitannya sama cost sebenarnya. Jadi ya kalau pelabuhan itu menguntungkan biasanya cost yang keluar itu bisa dijustify dengan pendapatan yang akan diterima. Bedanya kalau ini pelabuhannya adalah untuk tadi heritage gitu ya, secara ini nggak menguntungkan sebenarnya. Jadi agak sulit juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di situ, tidak hanya Pelindo, karena Pelindo hanya menyediakan lahannya. Kan di situ ada nanti perusahaan bongkar muatnya, ada pemilik kargonya, ada
ada stakeholder yang lain gitu. Next. Sudah Mas. Dah, ya mungkin ini Tesisnya. untuk isu dari topik yang kedua. PKPM berada dalam pemilihan Kementerian Perhubungan, kemudian PBM, itu tadi memiliki minim kontrol terhadap kontrak, pengelola pelabuhan lain memiliki banyak stakeholder sehingga tidak secara langsung dikoordinasi oleh Pelindo. Nah, ini jadi ini yang menjadi resiko di kami. Jadi gini, ketika terjadi fatality atau insiden di pelabuhan, semua mata itu tertuju di Pelindo, padahal di pelabuhan itu stakeholdernya banyak. Contoh, banjir di Semarang, pelabuhan Semarang banjir. Kemarin semua mata tertuju di Pelindo, padahal itu ada tanggul milik perusahaan swasta yang jebol. Kami protes ke perusahaan swastanya gitu, tapi kan media sudah terlanjur menulis Pelindo yang salah. Nah ini yang mau kami luruskan gitu. Jadi sebelum itu terjadi semua mata ke kami mau coba mintakan ini juga nih pandangan dari para akademisi, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan meningkatkan safety bagi pelabuhan, kegiatan operasional pelabuhan rakyat di Indonesia dengan background yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin ini untuk yang kedua, topik yang kedua. Topik yang ketiga ada Mas Rio sekalian. Saya nggak ada Mas, mau di sini berarti. Dikasih sama di sini. Oke, berarti mungkin dua itu dulu, nanti menyusul yang ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Febrianto Zeni dan Pak Dimas. Mohon izin mungkin bisa kan terlebih dahulu dengan sesi Ibu Prima, baru setelah sesi Ibu Prima selesai kita lanjut ke tanya jawab. Bu Prima, apakah sudah bisa mempresentasikan bahan-bahannya? Tadi masih izin sepertinya Mbak Natasha, mungkin kita tanya jawab dulu dari Pelindo. Oh, baik. Berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum mungkin untuk seputar dari Pelindo. Yang pertama dari Bapak Edi Trihatmoko, UGM. Untuk kegiatan sendiri, apakah fokus pada pesisir Indonesia Timur tadi atau dapat dilakukan di wilayah lain, Pak? Mungkin boleh dibantu penjelasannya? Di wilayah pesisir itu mandatori, tapi kotanya yang tadi saya sebutkan, Belawan, Tanjung Priuk, Manado, Bitung, Sorong ya. Itu sebenarnya supaya lebih ini aja ya, fokus gitu. Nanti kalau ditanya kok pelabuhan Pelindo kan banyak nih. Nanti jadi kami punya 138 pelabuhan. Kan nggak mungkin nanti usulannya 138 lokasi gitu. Jadi yang kami sasar pertama kali itu adalah yang besar-besar tadi, Belawan, Tanjung Priuk. Kemudian kami juga punya fokus untuk ke Indonesia Timur itu 3 tadi, Sorong. Kemudian Bitung ya sebenarnya ya, kalau Manado enggak sih. Jadi Bitung, kan Bitung sama Manado itu berdekatan. Tuh, jadi Tanjung Priuk, Belawan, Sorong, dan Bitung. 4 lokasinya. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Ibu Umi Tenriwaru, yaitu untuk program TJSL ini, apakah bisa dilakukan di daerah tambang, Pak? Di daerah tambang? Oh, nggak bisa. Karena dampak dari pertambangan itu bukan ekses dari kegiatan kami. Jadi itu eksesnya kegiatan perusahaan pertambangan. Jadi kalau bikin program di sana ya nggak ada kaitannya sama kami. Jadi program CSR itu kan harusnya gini, program sosial kemasyarakatan yang dilakukan sebagai bagian dari dampak atas kegiatan maupun kebijakannya organisasi nih, si Pelindonya gitu atau perusahaan lah ketika beroperasi gitu. Makanya kita bikin program itu di wilayah sekitar kita. Jadi kalau ditambang udah pasti bukan wilayah operasinya Pelindo. Ya, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Tagar Simatupang, ITB, yaitu ingin bertanya apakah kriteria inovasi atau penilaiannya itu harus berbentuk prototipe, proposal pemberdayaan, atau harus sudah bisa diterapkan, Pak? Mungkin sejauh deliverables-nya. Sudah harus bisa diterapkan. Jadi nanti
kami nggak mau hanya paper ya, artinya kami mau itu bisa implementable gitu. Ya, baik. Lalu selanjutnya dari Bapak Nurdin Ahmadi, terkait program CSP, bentuknya apakah seperti pemberdayaan atau konservasi lingkungan ya, Pak? Bisa. Tadi 3 prioritasnya, pendidikan, whatever it is ya, pendidikan, mau beasiswa, mau apa, pokoknya ada cerita CSP-nya. Tadi yang bottom line-nya sudah saya sampaikan 2 ya. Bisa ini penghematan ataupun kenaikan pendapatan bagi perusahaan. Gitu. Jadi bottom line-nya bisa ke sana. Tapi 3 dia bidangnya, lingkungan, pendidikan, pengembangan UMK. Itu yang jadi fokus. Salah satu bisa, atau bisa nyasar 3-3-nya, bikin satu daerah gitu yang ada 3-3-nya ini, ya bisa juga, monggo. Tapi fokusnya di 3 itu nggak kemana-mana. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Joko Sarwono, yaitu untuk dari presentasi Pak Febri tadi, arahannya lebih ke solving the problem ya Pak. Apakah pitching ini lebih ke arah solving the problem atau pembangunan entitas bisnis baru atau startup dari PT Pelindo? Ini lebih ke ini ya, solving ya. Jadi kami punya kebutuhan untuk merancang suatu program yang bisa memberikan nilai creating share value. Karena selama ini kami punya program banyak gitu, tapi narik creating share value-nya ceritanya ya belum se-clear tadi cerita saya terkait Nestle, Pertamina ataupun semen. Mereka bikin program itu dampaknya bisa langsung hit ke perusahaan dalam arti kuantifikasinya duit. Jadi kaitannya dengan penambahan pendapatan buat perusahaan maupun pengurangan biaya. Gitu. Baik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida dari UPYAI. Apakah CSP ini sasarannya karyawan perusahaan atau harus lokal community, Pak? Kami lebih prefer lokal community. Ya, baik. Lalu untuk selanjutnya dari Bapak Henry Bramantia UGM, ada beberapa pertanyaan, yaitu untuk maksimal pendanaan program, batasan penelitian, dan waktu pelaksanaan, kira-kira apakah ada timeline tertentu dari tim Pelindo? Kami punya waktu untuk 2023 ya, 1 tahun antara riset sekaligus implementasinya. Kalau untuk pendanaan nanti mungkin di luar ini kami akan sampaikan gitu. Tapi kira-kira itu dulu batasannya gitu. Pendanaan lumayan lah, kami punya budget yang lumayan untuk bisa mendukung riset ini. Apalagi tadi saya tahu kami baru saja audiensi dengan pihak ketiga gitu. Saya mendanai riset itu bisa memberikan nilai CSV dari konteksnya keuangan gitu. Tapi itu nanti di sesi yang lain. Tapi prinsipnya itu tadi. Baik, lalu selanjutnya, ya mungkin izin Bapak Ibu sebelum kami melanjutkan, untuk detail mengenai kriteria dan pengumpulan proposal, kami sudah mengirimkan poster untuk Call for Innovation acara ini, bisa di-download melalui kolom chat Zoom. Di situ kami sudah menerangkan dengan jelas apa saja tema-tema yang dibawakan, apa saja syarat-syaratnya, dan juga timeline waktunya. Mungkin boleh di-download terlebih dahulu, dan nanti sebelum akhir acara akan kami sosialisasikan bagaimana cara pendaftaran dan juga kriteria dari pitch deck-nya. Saya lanjutkan mungkin. Di sini ada Ibu Sri Mumpuni yang mengangkat tangan atau raise hand. Mungkin Bu Sri Mumpuni silakan, ingin langsung bertanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kameranya nggak mendukung. Mohon maaf sebelumnya. Pelindo, kebetulan Pak Sair juga lagi menangani pelabuhan yang akan konsesi dengan SADE. Mungkin Bapak sudah mendengar mungkin ya. Pak, masalah ini kalau umpamanya pembangunan pelabuhan di Makassar ya, sampai terjadi ya paling enggak ada friksi lah di antara masyarakat. Pada saat pembangunan itu kan mestinya sudah ada sosialisasi, Pak. Artinya sosialisasi itu kan dampaknya seperti apa,
Dan memang kalau umpamanya penduduk setempat itu biasanya minta kerugian atau apa. Tapi pada saat sosialisasi itu kan mestinya sudah ada, sudah memberikan penyuluhan lah dampak-dampaknya, terus kemudian kompensasinya itu seperti apa. Itu kan makanya saya agak kaget kalau terjadi friksi di Pelabuhan Makassar. Terus kemudian Pak mengenai pendidikan ya. Pendidikan itu apakah itu nanti pada range umur atau tidak Pak? Dalam arti kan begini Pak, kalau saya sudah menangani CSR kebetulan bukan dari Pelindo ya, yang di pantai itu misalnya di Lamongan itu kita mendidiknya di situ adalah pemberdayaan perempuannya Pak, sehingga ibu-ibu itu tidak nganggur gitu loh, tidak nganggur, diberdayakan supaya maksimal, artinya dan di situ juga untuk anak-anaknya itu seperti apa. Jadi saya pengen tahu batasan untuk pendidikan dan memberikan pengetahuan mengenai lingkungannya itu seperti apa. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Makasih Bu Sri Mumpuni. Terkait dengan di Makassar, ini kan sebenarnya saya ceritanya tadi CSV ya, Creating Share Value. Tapi yang Ibu tanyakan dua tadi ini sebenarnya kaitannya terkait dengan TJSL pada umumnya. Nah, kalau untuk yang Makassar gini, jadi kami membangun pelabuhan tuh di banyak lokasi Bu, dan itu semuanya mirip. Kami sudah lakukan sosialisasi di depan, sudah kelompok-kelompok itu sudah kami dekati, sudah kami tanyakan, sudah kami petakan, tetap aja Bu, biasanya ada yang seperti itu. Jadi masyarakat itu ya yang merasa berkepentingan tuh datang lah, gitu datang, kemudian ya memperkeruh biasanya, mempengaruhi seperti itu. Ya sebenarnya program sudah ada, sudah dijalankan gitu. Tapi biasanya yang tetap ada yang seperti ini. Tadi hanya gambaran aja kalau yang saat ini sedang kami hadapi itu di Makassar. Sebelumnya kami punya di Kijing, tapi sudah selesai nih, sudah launching oleh Presiden RI kemarin dan sukses gitu. Tapi sebelum itu launching ya, kami melalui tahapan seperti ini juga gitu. Dan semua nelayan gitu. Nah, nelayan itu kan nggak punya kriteria baku gitu, karena satu tempat sama tempat lain tuh ada yang disebut yang di sini tuh nelayan kalau dia pakai camping tuh disebut nelayan kalau dia ada di pesisir. Ada yang di sini nelayan itu adalah mereka yang mengarungi laut selama 9 bulan gitu. Jadi memang perlu ditentukan kriterianya itu apa untuk bisa jadi nelayan. Kemudian tuh baru nelayan, kemudian nelayan terdampak itu yang mana terkait dengan pembangunan pelabuhan. Nah, ini yang biasanya berkembang terus gitu. Jadi ada saja masyarakat yang ya berkepentingan gitu yang mencoba ya tadi memperkeruh gitu. Nah, ini yang tadi saya hanya memberikan contoh, sebenarnya saya tidak meminta untuk diberikan solusi untuk yang di Makassar karena sudah ada, tapi tadi hanya sekedar contoh bahwa ya kegiatan TJSL itu kalau bisa itu ya seperti yang di Makassar itu bisa di shifting, tapi dia bisa menimbulkan dampak balik ke perusahaan dalam nilai positif tadi, bisa efisiensi, penghematan maupun penambahan pendapatan. Jadi cerita creating share value itu di situ Bu kuncinya. Kita bikin program pemberdayaan atau apapun di masyarakat gitu, tapi dia bisa menghasilkan dampak yang langsung bisa dikuantifikasi ke dalam keuangan perusahaan. Tadi bisa penghematan, tadi kalau saya cerita Nestle itu kita penghematan, atau cerita penambahan pendapatan. Kalau tadi saya cerita Pertamina itu jadi penambahan pendapatan karena ada market baru tuh yang ini oleh Pertamina gitu. Nah, kalau yang tadi Ibu tanya range, nggak ada range-nya Bu. Pokoknya kalau programnya untuk pendidikan dia bisa menyelesaikan masalah sosial sejalan dengan bisnis perusahaan dan bisa dampak langsung terhadap keuangan perusahaan, baik memberikan efisiensi maupun penambahan pendapatan, itu kami terima sebagai program CSV. Itu Ibu Sri. Oke, baik. Mohon izin kita lanjutkan ke satu pertanyaan lagi, lalu dilanjutkan nanti dengan presentasi dari Bu Prima terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk pertanyaan kedua, saya persilakan Bapak Win Rizaldi. Ya. Bapak Win Rizaldi, silakan. Oke, baik, ada dua pertanyaan yang singkat Bu.
yang pertama ke Pak Febri, apakah yang untuk pemerataan SOP itu nanti akan dibahas apa enggak yang Pelindo itu yang pemerataan SOP yang subtema daripada materi kita ini yang proposalnya. Dan yang kedua itu buat ini mungkin tadi saya mau submit proposal itu coba submit, tapi apakah harus diisi dua-duanya, Pelindo sama PLN? Itu waktu saya isi Pelindo aja nggak bisa masuk, harus isi PLN juga. Apakah harus dua-duanya diisi, Pelindo sama PLN baru bisa disubmit? Mohon izin. Hanya salah satu saja, Pak. Tadi saya mau isi yang satu saya submit, tapi harus ngisi itunya yang PLN juga. Jadi saya nggak bisa nerusin submit itu. Nanti mungkin saya coba lagi gitu. Iya, silakan dicoba kembali, Pak. Harusnya bisa hanya satu saja, sesuai dengan kebutuhan atau yang dipilih saja. Siap. Makasih. Itu aja, Bu. Oh iya, baik. Kalau begitu mungkin kami lanjutkan dulu dengan presentasi dari tim PLN ya. Mungkin Bu Prima, jika sudah siap, apakah bisa langsung dimulai paparannya? Baik, terima kasih Mbak Natasha. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada mendadak kami harus koordinasi terkait dengan tanggap darurat gempa yang di Cianjur, Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterlambatan. Baik, terima kasih. Saya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima. Saya di bagian TJSL atau yang biasa disebut CSR ya. Ada yang ada di kantor pusat. Izin kami menyampaikan terkait dengan materi program yang kita kolaborasi dengan program Kedereka ya, terkait dengan inovasi teknologi kelistrikan tepat guna untuk Indonesia, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa PLN seperti kita tahu semuanya bahwa program kita mulai dari proyek, kita menangani proyek begitu ya, ada pembangkitan yang dimana di situ ada PLTU batubara, ada PLTA, bermacam-macam pembangkitan yang ada di seluruh Indonesia yang kita kelola. Terus kita juga ada progres terkait dengan transmisi, ada terkait dengan distribusi sampai ke pelanggan atau sampai ke rumah Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini PLN memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara. PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Kami mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan semua lini begitu ya, termasuk dengan institusi ataupun akademisi yang saat ini kami diundang ya dalam sosialisasi ini. Nah, kami sampaikan bahwa kondisi PLN saat ini ada berbagai macam masalah begitu ya. Nah, kami coba sampaikan di sini isu kondisi saat ini. Yang pertama adalah oversupply listrik di Indonesia, hampir seluruh di Indonesia PLN lebih ya dari sisi produksi daripada demand yang ada. Makanya kita coba meningkatkan peluang untuk meningkatkan konsumsi listrik nasional. Dan yang kedua terkait dengan isu internasional gitu ya, di mana permasalahan kita bersama adalah global warming gitu, dan ini menjadi concern seluruh dunia untuk menangani bagaimana transisi energi menuju net zero emission gitu ya, yang mana PLN saat ini PLTU kita masih banyak gitu ya, di mana targetnya di tahun 2060 kita akan net zero emission. Dan yang ketiga adalah terkait dengan limbah PLTU, yang mana dalam pembakaran PLTU batubara itu menyisakan limbah yaitu fly ash dan bottom ash yang perlu kita manfaatkan. Oke, apa yang harus PLN lakukan? Kita harus banyak inovasi begitu ya, baik internal maupun eksternal. Kita saat ini coba untuk
menggandeng atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya untuk menentukan atau untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bisa kita create dan bisa kita kolaborasikan. Nah, dari isu-isu yang ada, mohon maaf ya ini yang di ruangan. Baik, terkait dengan isu yang ada, misal seperti tadi ya, ada oversupply di PLN, maka kita coba melakukan inovasi. Hal yang sudah pernah kita lakukan saat ini, misal seperti kita coba memasifkan penggunaan electric vehicle, gitu ya. Terus ada juga terkait dengan electrifying agriculture. Electrifying agriculture itu apa? Nanti ada penjelasannya di bawah. Kami coba tampilkan beberapa inovasi yang sudah kita lakukan. Yaitu inovasi terkait dengan teknologi pertanian tepat guna yang memanfaatkan kelistrikan untuk meningkatkan produktivitas petani. Sedangkan electrifying marine ini lebih ke nelayan begitu ya, pemanfaatan kelistrikan untuk para nelayan gitu, dan teknologi inovasi charging misal seperti itu yang bisa diterapkan ataupun yang bisa temukan nanti mungkin dari Bapak Ibu semuanya, teknologinya, inovasinya seperti apa, mungkin bagaimana ngecas hanya 5 menit misal saja Bapak Ibu ya. Terus terkait kedua, masalah dengan global warming atau target terkait dengan net zero emission, kami coba sudah melakukan kombinasi ataupun co-firing ya, kombinasi bahan bakar PLTU batubara dengan biomas. Biomas di sini ada beberapa macam, salah satunya adalah terkait dengan sampah gitu. Nanti juga ada penjelasannya di bawah, kita coba akan memberikan contoh apa yang sudah kita lakukan saat ini. Terus yang ketiga terkait dengan dominasi pembangkit PLTU yang besar yang menghasilkan saat ini fly ash dan batu ash yang cukup banyak, maka kita coba untuk mengubah faba ini menjadi bahan baku atau produk yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita lakukan gitu ya. Kami berharap nanti di dalam inovasi Bapak Ibu semuanya ini akan tercipta inovasi-inovasi ataupun program-program baru selain yang kita tampilkan ini jika ada dan jika memungkinkan begitu ya, yang ada di site-site yang Bapak Ibu temukan. Jadi electrifying agriculture ini adalah teknologi yang ada di sektor pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan energi listrik. Diharapkan mendukung sektor pertanian itu lebih maju, lebih ekonomis ya, lebih produktif, serta minim emission atau polusi udara gitu ya, karena ramah lingkungan dengan memanfaatkan listrik yang ada. Jika mungkin sebelumnya memanfaatkan dari BBM gitu. Terus yang kedua terkait dengan pasokan energi listrik yang andal saat ini dapat memfasilitasi usaha ataupun inovasi dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dengan listrik ini diharapkan produktivitas pertanian juga meningkat begitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang PLN sudah terapkan itu seperti pengairan yang tadinya mungkin menggunakan diesel gitu, sekarang bisa menggunakan listrik dengan jangkauan listrik PLN di situ. Terus juga dapat mengendalikan hama begitu ya, seperti pertanian bawang merah gitu, dengan memanfaatkan sinar listrik ternyata bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan jumlah panen karena hama itu enggan mengganggu gitu ya di pertanian tersebut. Terus terkait misal lampu LED yang digunakan untuk tanaman buah naga gitu di malam hari, itu fotosintesis di malam hari itu tetap berjalan sehingga dapat jangka waktu panen itu semakin cepat begitu dan produktivitas meningkat. Dan masih banyak contoh lainnya Bapak Ibu. Nah, berikut kami share terkait dengan video contoh ya. Izin kami putarkan terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu.
Kalau listrik adalah yang jelas dari kami itu adalah lebih ringan biayanya dan lebih hemat, lebih mudah dalam pemakaiannya. Diesel biayanya sekitar 1 bulan itu 35 juta. Sekarang setelah pakai listrik habisnya sekitar 10-15 juta. Sangat hemat. Kami merasakan dampaknya sehingga buah naga ini bisa berbuah, bisa berbuah di luar musim, sehingga kami sebagai petani buah naga sangat merasakan dampaknya. Dulu lah bawa gitu. Contoh selanjutnya seperti tadi yang disampaikan yaitu co-firing. Co-firing di sini adalah substitusi ataupun bahan bakar tambahan gitu ya, batu bara untuk PLTU yaitu dengan biomasa. Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi fosil yaitu bahan bakar batu bara itu sendiri yang diharapkan dengan biomasa dapat renewable gitu ya, dapat diperbaharui. Sedangkan terkait dan sekaligus dapat menambah bauran energi bersih begitu. Sekaligus dapat mengurangi emisi karbon yang mana nanti dapat memitigasi terkait dengan perubahan iklim dan mengatasi timbulan sampah yang berlebih jika memang sumbernya adalah pemanfaatan sampah yang ada. Nah, selama ini kita sudah mengimplementasikan teknologi co-firing ini di 33 PLTU. Jika di ring 1 Bapak Ibu terdapat PLTU yang mana dapat mengkonsumsi biomas ini dapat diproduksi sehingga bisa mensuplai ya menjadi supply chain dari PLTU tersebut. Nah, maka PLN ingin bermitra dengan pemerintah daerah maupun dengan BUMDes ataupun supplier yang bisa memanfaatkan teknologi dengan harga sesuai dengan ketentuan ya. Nah, ini contoh dari video co-firing PLTU.
banyak banget kayaknya. Sisa berapa ribu lagi? Oke, selanjutnya kami izin meneruskan satu lagi ya, yaitu terkait dengan pemanfaatan faba, di mana sisa dari pembakaran PLTU batu bara tersebut adalah faba, yaitu fly ash dan bottom ash. Di sini faba sudah tidak digolongkan lagi menjadi B3 ya, jadi faba sekarang saat ini adalah limbah non B3 yang bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang saat ini sudah berjalan, faba itu dijadikan bahan baku konstruksi, yaitu batako ataupun paving block, sebagai material infrastruktur jalan, pengecoran, pengurukan, dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, begitu, seperti pupuk dan lain-lain. Nah, mungkin akan ada lagi inovasi-inovasi, kami harapkan ya, akan ada lagi inovasi-inovasi lainnya, begitu, yang bisa diterapkan di sekitar PLTU ya, terutama untuk pemanfaatan produk limbah fly ash dan bottom ash ataupun faba. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah kita terapkan. Di sini adalah pengecoran jalan di PLTU Adipala, ada juga terkait dengan tanggul penangkal banjir gitu ya di Demak di sini, terus ada juga di Kendari itu ada bahan batako dan paving block begitu, terus ada juga terkait dengan pemanfaatan sebagai pupuk itu di PLTU Umbilin Sumatera Barat, dan proyek jembatan di Sambas Kalimantan Barat. Ini adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami izin menyampaikan terkait dengan video Bapak. Pembahasan yang kemarin Nah, itu adalah 3 isu ya Bapak Ibu ya yang kami sampaikan terkait dengan permasalahan PLN dan inovasi apa yang diharapkan PLN. Nah, kami sampaikan di sini karena program inovasi ini bersumber dari dana TJSL, yang mana program TJSL seperti tadi yang sudah Pak Zen sampaikan ya, di Pelindo juga sama. Program TJSL ini fokus pada 3 program prioritas, yaitu pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Diharapkan nanti inovasi-inovasi yang muncul akan berkorelasi juga dengan program-program ini, begitu Bapak Ibu ya, dengan inovasi-inovasi tentunya lebih ke edukasi begitu ya, yang nanti segmentasinya berkolaborasi dengan akademisi gitu, dan mahasiswa mungkin yang bisa mengimplementasikan terkait dengan lingkungan, penyelesaian lingkungan, dan pengembangan UMK, di mana di sini menciptakan ekonomi kemasyarakatan juga begitu ya. Jadi inovasi-inovasi ini nantinya dapat diimplementasikan dan dapat kita serah terimakan, kita implementasikan di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana
di sini diharapkan antara kolaborasi kita nantinya dengan inovasi yang nantinya mungkin terpilih dapat kita implementasikan untuk kita tujuannya adalah menciptakan masa depan energi bersih yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita mungkin akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Prima atas paparannya. Untuk sore hari ini kami buka kembali sesi tanya jawab mengenai program Rekapitch ini. Mungkin dapat ditekankan untuk pertanyaan yang disampaikan mungkin bisa berkaitan dengan materi-materi ataupun inovasi-inovasi yang sekiranya Bapak dan Ibu akan ajukan untuk program ini. Mungkin bisa dimulai di kolom chat terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, baik. Ibu, pertanyaan pertama dari Bapak Rahman, yaitu apakah untuk pilihan topiknya hanya spesifik terbatas pada 3 yang disampaikan itu, Ibu? Iya, jadi kita membatasi ruang lingkupnya, isunya yang kita angkat ada 3 tadi. Terkait dengan optimalisasi energi listrik, teknologi co-firing, dan pemanfaatan fly ash dan bottom ash. Ya, baik. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kerjasama ini dapat dilakukan dengan PLN di setiap daerah, Ibu? Maksudnya di luar dari program ini atau seperti apa, Mbak? Di dalam program ini mungkin ada beberapa cabang PLN, Bu. Mungkin apakah harus langsung secara dengan pusat saja atau bagaimana, Bu? Iya, terkait dengan program ini nanti kan kita akan memilih ya yang terbaik begitu, yang bisa diimplementasikan di site terdekat dari Bapak Ibu ya, supaya secara perhitungan keekonomian itu bisa masuk begitu ya Bapak Ibu ya. Dan nantinya kita ambil satu proyek terlebih dahulu. Jika memang secara kemanfaatannya bagus, maka kita bisa replikasi di titik-titik lainnya. Ya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Januarti Jaya Eka Putri. Faba ini banyak sekali jenisnya dan karakternya sangat beragam. Tentu saja ini harus dibatasi. Faba mana yang kemudian diutamakan oleh PLN untuk diaplikasikan? Oke, jadi kemarin karena skupnya adalah Jawa Bali, Bapak Ibu ya, jadi bisa riset di PLTU yang memang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak membatasi PLTU-nya harus di X begitu. Jadi di sekitaran Bapak Ibu yang sekiranya mendapat ada PLTU gitu ya, bisa mengambil sampel di situ dan diimplementasikan juga di ring 1 tersebut ya, agar secara tadi keekonomiannya juga masuk gitu secara proyeknya. Ya, baik. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Ahmad Coibar, yaitu apakah usulan program briket dari limbah pertanian dapat memenuhi salah satu kriteria dari PLN? Dan apakah aplikasi fabanya untuk arang briket itu boleh, Bu? Atau hanya untuk co-firing saja? Briket dari ini. Jadi ini terkait dengan co-firing ke PLTU ya. Jadi item ataupun biomas yang bisa kita substitusikan, karena tujuannya tadi kan adalah untuk mengurangi emisi gitu ya. Terus untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan, maka menggunakan biomas begitu. Jadi tujuannya lebih ke sana ya. Jadi diharapkan nanti terkait dengan inovasi ataupun potensi biomas yang ada di sekitaran Bapak Ibu semuanya yang memiliki potensi ekonomi untuk dapat kita kolaborasikan begitu.
Iya, baik. Terima kasih Ibu. Di sini ada Bapak Irfan yang katanya ingin bertanya secara langsung. Mungkin Pak Irfan silahkan. Pak Irfan, halo? Ya, baik. Kalau masih di mute dan ini mungkin saya akan melanjutkan saja ke pertanyaan yang lain. Halo, halo. Iya, baik. Ya, halo. Pak Irfan. Ya, baik Mbak. Terima kasih ya. Saya Muhammad Irfan Habibi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Terkait yang Pelindo, Pak ya. Di sini saya sudah buka situs langsung dari BUMN. Itu apa maksud dan tujuan TJSL itu kan, BUMN itu ada sekitar 3 ya. Kemungkinan yang ingin saya tanyakan itu apakah Pelindo itu sudah mempersiapkan smart logistik industri di 5.0 Pak. Sebelumnya kemarin saya sudah diskusi dengan beberapa mahasiswa untuk membuat inovasi-inovasi yang terkait dengan bidang teknologi. Nah, di salah satu artikel Scholarity Community Encyclopedia itu ada sekitar 4 fokus ya. Di sini ada 4 fokus untuk logistik pintar Pak ya. Yang pertama itu ada kecerdasan otomatis, ada perangkat cerdas, ada sistem cerdas, dan ada materi cerdas. Nah, dari beberapa poin itu saya kira kalau melihat dari tujuan TJSL itu saya yakin akan membantu. Nah, setelah saya analisis juga situs resminya Pelindo itu untuk di bidang teknologi semisal logistik online gitu, data masuk gitu, saya analisa itu untuk ini belum ada gitu Pak. Gitu. Barangkali nanti kami dari Filkom UNU akan mencoba kepada fokusnya itu adalah logistik cerdas di industri 5.0 Pak. Pada fokusnya ke aplikasi gitu Pak. Iya, halo? Ya, mungkin dari perwakilan Pelindo apakah bisa dijawab? Bapak Febrianto mungkin atau Pak Dimas jika masih ada? Halo, Assalamualaikum. Saya Bu, boleh Bu? Assalamualaikum. Ya. Oke Pak, mungkin nanti bisa kita lanjutkan nanti dulu ya jika sudah ada tanggapannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oh iya, terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Siapa sih ibunya nih? Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya Bu? Boleh saya bertanya Bu? Ya, baik. Selanjutnya mungkin dari Bapak Muhammad Komaru, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tujukan kepada Bu Prima dari PLN. Saya dari Unisnu Jepara, Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Komarudin dari Teknik Sipil. Kami sedang sampai sekarang ini kita sedang ada program KKN di 5 desa yang memanfaatkan faba PLTU Tanjung Jati B, Ibu. Yang kami sudah dikerjasamakan dengan Disperkim, dengan PLN juga. Nah, di sini pertanyaan saya adalah, apakah target dari PLN ini pemanfaatan sebesar-besarnya atau inovasi yang dikeluarkan, Ibu? Kalau misalkan pemanfaatan sebanyak-banyaknya, kami bisa meningkatkan jumlah dari desa yang kami kerjasamakan dengan pemerintah desa maupun dengan BUMDes-nya. Kalau memang jumlahnya banyak. Tetapi kalau memang inovasi, sebetulnya inovasinya sudah semuanya dilakukan oleh PT PLN yang sedang kami lakukan juga di desa-desa, termasuk paving, batako,
dengan geopolimer juga. Nah, ini yang pertanyaan saya tadi, apakah dari jumlah Ibu atau dari inovasinya Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Iya, memang kami di sini ingin menjaring dari inovasi teknologinya ya Pak ya. Baik. Jadi lebih ke inovasinya. Jika memang ada dari Bapak Ibu semuanya ada teknologi ataupun inovasi diupdate yang bisa menghasilkan suatu produk baru gitu ya di luar yang sudah pernah kita lakukan, itu Pak sebenarnya yang kita cari Pak. Baik. Kalau inovasinya untuk saya hubungan dengan daerah pesisir terkait dengan breakwater ataupun menggunakan tetrapod dengan menggunakan teknologi geopolimer, masih bisa Ibu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kami juga harus kerjasama ini dengan PT PLN Tanjung Jati atau dengan cukup anak perusahaannya, misalkan perusahaan di bawahnya ada PJB, SCJP atau KPJB, atau kita bisa dengan dinas pemerintah daerah begitu Bu? Ya, terkait dengan pilot project-nya Pak, Bapak kan pastinya membutuhkan sampel ya terkait dengan pabrik tersebut untuk menciptakan inovasi ataupun ramuan yang pas begitu ya, ekonomis untuk temuan nantinya ataupun inovasinya. Bapak bisa boleh langsung dengan Tanjung Jati ataupun dengan langsung PJB ataupun IP gitu ya, yang mana lokasinya dekat dengan lokasi yang Bapak akan terapkan begitu ya. Baik, mungkin itu terima Pak. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Untuk penanya selanjutnya yaitu Ibu Rima Dinta. Kami persilahkan. Ibu Rima, apakah bisa di-open mikrofonnya? Assalamualaikum. Boleh Bu, saya bertanya. Maaf. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Mohon izin, Iya, Abang. Ya, Terdengar Ibu, silakan. Jadi saya dari Politeknik Negeri Luxmawe. Saya ingin bertanya Bu ke Ibu Prima. Jadi kami di Aceh ini punya petani penghasil minyak atsiri, di mana petani-petani ini masih menyuling atau mendestilasi minyaknya dengan cara yang sederhana, sehingga minyak yang dihasilkannya itu memiliki tingkat kemurnian yang rendah. Itu karena mungkin beberapa petani di sini masih belum mengetahui teknologi untuk prosesnya. Jadi kami di sini ingin menawarkan yang namanya proses penyulingan atau hidrodistilasi vakum begitu Bu. Tapi dengan memanfaatkan energi dari fotovoltaik atau solar cell gitu Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ide kami itu bisa kami terapkan di suatu perusahaan atau untuk petani yang ada di sekitar kami ini, kami menawarkan penghematan energi dengan penambahan solar cell dengan teknologi hidrodistilasi vakum tadi itu untuk menghasilkan minyak atsiri dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, sehingga nantinya nilai jualnya itu bisa lebih tinggi, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan ekonomi daripada petani-petani yang ada di Aceh atau Sumatera ini. Itu apakah bisa atau tidak Bu? Ya, terima kasih Bu Rima. Jadi yang kami harapkan di sini adalah teknologi lebih ke kemanfaatan energi listrik dari PLN ya Bu ya. Jadi memang jika program seperti yang tadi Bu Rima sampaikan menggunakan energi listrik PLN itu bisa Bu. Tapi kalau itu di luar dari energi listrik PLN itu masih belum masuk dalam skop kami. Gitu Bu Rima. Solar cell itu bisa Bu? Ya, artinya kalau solar cell itu di luar dari listrik PLN ya Bu ya. Itu kan membangun solar cell independen ya, di luar dari transmisi ataupun di luar dari produk PLN itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk penanya selanjutnya yaitu Bapak Heri Aprianto, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan
masalah faba yang ada di PLN, di pembangkit-pembangkit PLN, Bu. Saya sangat tertarik sekali dengan pemakaian faba. Kebetulan saya adalah yang berpengalaman sekali dalam pemanfaatan faba, lebih dari 4 tahun di industri semen. Jadi faba itu sangat baik untuk komposit dengan clinker, membuat semen khusus yang namanya fly ash semen. Cuma di sini masih banyak permasalahan memang di dalam industri sehingga tidak ditindaklanjuti. Dari segi production cost tentu sangat efektif sekali karena itu kan fly ash itu gratis, sedangkan bahan baku semen itu clinker itu mahal harganya. Dan produknya itu akan lebih baik daripada OPC, jadi semen-semen biasa. Pemanfaatannya juga sangat baik, bisa digunakan untuk terutama di pelabuhan karena sangat tahan dengan garam sebagai gantinya semen OPC tipe 3. Cuma memang di dalam penelitian lanjut itu produksinya masih ada beberapa kendala tentang berapa komposisi yang paling efektif dan paling ekonomis karena begini, kalau untuk mungkin perumahan lain dengan untuk jembatan, bendungan ataupun pelabuhan gitu, itu sangat baik sekali. Jadi kami sudah memproduksinya waktu itu oleh salah satu industri semen, saya adalah ex-nya yang bekerja di sana. Jadi cuma masih ada beberapa kendala seperti bagaimana homogenisasi di dalam komposisinya, itu masih kendala, juga partikel distribusinya dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kajian yang bisa diintegratifkan dalam hal ini. Investor pun akan sangat tertarik bisa join dengan IP misalkan begitu. Nah, mungkin saya akan tertarik membawa investor bagaimana berkolaborasi dengan PLN, di mana produknya nanti jadi bisa dalam skala besar, produk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalkan untuk bikin batako sehingga semennya murah. Karena memang komposisinya PAS-nya murah, gratis, anggaplah gitu. Itu tolong mohon arahannya Bu dalam hal ini. Yang kedua, masalah co-firing, yaitu pemanfaatan biomass. Saat ini kami dengan Trisakti dan beberapa khusus di bidang penanganan sampah ini saya sedang mengembangkan bagaimana memanfaatkan sampah sebagai co-firing untuk di boiler-boiler. Permasalahannya di sini saya lihat co-firing tidak hanya begitu saja dimanfaatkan dalam proses combustion, tetapi juga harus efektivitas karena tentunya entalpi yang rendah daripada co-firing ini, bahan biomass ini akan mempengaruhi kinerja juga, bisa jadi menurunkan efektivitas dan efisiensi kinerja boiler dalam jangka panjangnya karena terjadi smoke dan lain sebagainya. Jadi ada satu teknologi yang bisa kita kembangkan yaitu in-rising oxygen. Nah, ini bisa sangat efektif ataupun concept gasification. Nah, mungkin ini potensi-potensi ini bisa saya operkan melalui satu perguruan tinggi. Kebetulan saya bekerja sama dengan Trisakti. Seperti apa prosedurnya supaya penawaran kami ini bisa ditinjau juga gitu. Demikian aja Bu, dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, yang pertama mungkin terkait dengan faba ya. Memang betul Pak, karakteristik faba ini lain PLTU, lain pula karakteristiknya ya, komposisinya begitu. Jadi memang kita berusaha untuk mencari komposisi yang pas, seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, bagaimana caranya menghasilkan suatu produk yang efektif, efisien, begitu ya, sehingga investor itu melirik ataupun usaha, kita bilang ya, usaha kecil itu mendapatkan kemanfaatannya terkait dengan produk faba ini. Yang saat ini sudah diimplementasikan seperti tadi yang Bapak sampaikan terkait produk faba misalnya, itu memang ada campuran berapa batako untuk menjadi batako gitu ya, ada campuran berapa faba, berapa semen yang dihasilkan, yang dikomposisikan. Nah, untuk membangun suatu rumah itu masih istilahnya masih, kalau untuk implementasi masyarakat miskin itu masih terlalu mahal lah begitu ya. Kita inginnya apakah bisa dengan memanfaatkan faba yang ada ini bisa digunakan secara masif untuk perumahan rakyat yang memang membutuhkan begitu, lebih murah tentunya gitu ya. Kita coba kemarin trial yang memang masih sekitaran 70 juta untuk menjadi suatu rumah
antara 70 sampai 100 lah ya Pak ya, 100 juta untuk membuat satu rumah yang sehat dan layak untuk dihuni baik secara visual maupun secara teknik gitu, sipil begitu ya. Nah, mungkin dengan temuan Bapak bisa dengan adanya komposisi tertentu bisa lebih murah gitu, memungkinkan terkait dengan hal itu inovasinya. Nah, terkait dengan co-firing kita memang sudah mengimplementasikan di beberapa titik ya Pak, yang ada dengan kita berkolaborasi memberikan peralatan gitu ya untuk pemerintah daerah yang mempunyai TPS yang sama-sama tujuannya ingin memanfaatkan sampah itu untuk mendapatkan kemanfaatan dari masyarakat gitu ya, terutama misal seperti BUMDes gitu ya, yang bisa menghasilkan sesuatu lah buat mereka dari sampah tersebut. Mungkin teknologinya lebih kepada bagaimana komposisi yang pas gitu ya untuk menghasilkan tala kalor yang tinggi gitu ya, yang mungkin bisa setara dengan batu bara gitu, karena harga jual nanti ataupun harga beli nanti yang dibeli oleh PLN itu aturannya sama dengan harga jika kita membeli batu bara. Jadi ukurannya adalah dari tara kalor yang ada. Nah, komposisinya berapa nanti perbandingannya dari situ Pak, ditentukan harganya berapa yang kita beli terkait dengan biomas tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait dengan detailnya. Saya juga nanti jika ada yang kurang pas nanti coba kami tanyakan kembali Pak di bagian terkait. Mungkin itu Bapak. Apakah ada yang belum terjawab Pak tadi? Maaf saya takut miss. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Bapak Heri, apakah sudah jelas? Jika sudah, mungkin saya mohon izin melanjutkan ke penanya lainnya ya. Bapak Herwantono, silakan. Untuk Bapak Herwantono, silakan untuk menyalakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mungkin Ibu dari PLN kami mungkin hanya bertanya terkait memang di tempatnya kita, di universitas kita ini memang banyak PLTU batubara. Dari mulai kalau kita runtut di pantai utara Jawa itu dari mulai Batang, kemudian Cirebon ada 2, kemudian di Sumuradem, Indramayu, dan di beberapa tempat. Artinya di posisi ini begitu banyaknya PLTU itu tadi. Yang kedua, kami sebenarnya punya program, tapi apakah bisa masuk apa tidak program kita ini? Terkait pertama itu kami kemarin sudah penelitian di Desa Citemu. Desa Citemu itu memang antara PLTU yang ada di Cirebon dengan pelabuhan KKP Perikanan dan pelabuhan umum Cirebon. Nah, di sana satu ternyata terkait nelayan. Artinya nelayan yang kami sih rencananya plannya itu membuat kampung nelayan 4.0 modernisasi seperti itu. Kenapa? Karena beberapa hal nelayan itu terkait baik secara SDM-nya Bu, juga terkait surplusnya juga. Kemudian saya amatin juga pada saat air pasang high tide itu ternyata di Desa Citemu itu sudah mulai banjir masuk sampai posisinya dari pantai itu kurang lebih 100 meter sehingga kegiatan-kegiatan nelayan terganggu. Di situ juga ada terkait dock atau bahasanya dock lokal lah Bu, maintenance-nya kapal dock lokal. Nah, yang kami tanyakan nanti dari PLN sendiri itu kami itu kan ada di tempat itu banyak PLTU-nya. Kira-kira yang terkait hal itu apa yang langkah-langkah kita bisa kita kerjasamakan, kita laksanakan, terutama bagaimana imbas daripada PLTU sendiri itu kepada kampung nelayan itu sendiri itu Bu. Ini yang nyata dan kami sudah teliti dan banyak nanti program-program kami seperti itu. Itu yang pertama. Jadi
harapan saya memang setelah dengan adanya pelabuhan PLTU itu, memang desa yang kami teliti itu ada banyak hal-hal yang imbasnya, seperti salah satunya kondisinya banjir sampai di posisi 100 meter dari pantai, bibir pantai itu sendiri. Jadi apa yang mesti harus kami lakukan sebagai dari akademisi terutama terkait itu, karena kami ya terus terang batu bara baik itu limbahnya maupun debunya ini menjadi permasalahan pokok yang sangat biasa. Terima kasih, seperti itu Bu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga terkait dengan Pelindo sebenarnya, karena ternyata nyun sewu nelayan-nelayan yang yang ada sekarang terutama di pantai utara Jawa ini kami lihat. Pak Herwantono mohon izin Pak, karena keterbatasan waktu. Ya, oke, terima kasih kalau gitu. Itu saja. Sip, makasih kalau itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herwanto ya, Pak Herwanto, kalau boleh tahu itu di PLTU apa ya Pak? Karena di PLTU di Sumur Adem, terus juga di PLTU Indramayu ya? Indramayu, dan juga di PLTU Kanci, Bu. Oh, kalau PLTU Kanci itu IPP ya Pak ya? Ya, IPP. Ya, kalau Indramayu itu memang punya PJB ya kalau nggak salah ya Pak ya? Ya. Kami ada Pak beberapa program CSR di sana terkait dengan pemberdayaan nelayan begitu ya Pak ya, untuk mengatasi banjir seperti apa. Udah ada sih sesuai dengan hasil social mapping, sesuai dengan hasil apa namanya